Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'in wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mari kita sama-sama mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini saya mencari-cari kosakata dalam kamus Quran saya yang per kata itu saya nemuin kata tentang, saya balik lagi ke tema awal mungkin tentang Quran ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara Quran itu bicara tentang akhlak kan. Karena Aisyah waktu ditanya bagaimana akhlak Rasul ya kan. Dia bilang apa? Rasul itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Jadi Quran itu kalau dibilang Quran itu bacaan, kan bacaan yang bagaimana? Karena Rasul nggak bisa baca, ya kan? Dulu malah nggak ada mushaf. Mushaf itu adanya dari zaman apa? Zamannya Utsman bin Affan. Makanya ada mushaf Utsmani ya kan? Utsman. Zaman Rasul nggak ada bacaan, makanya Rasul bingung waktu dibilang sama malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Apa yang mau dibaca? Nggak ada bacaannya kan, di Gua Hiro kagak ada papan tulis, kagak ada ini ya kan, kagak ada whiteboard, kagak ada infocus. Apa yang mau dibaca? Nggak dibaca. Ternyata Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi kelakuan. Quran itu adalah akhlak, bukan cuma sekedar bacaan. Benar sih dibaca, tapi yang baca bukan cuma mata. Mata baca, mulut baca, telinga baca, tangan kaki baca, dibaca. Ada ayat yang diulang-ulang terus biar kita paham, tapi ternyata apa nih, banyak sekali ayat yang diulang-ulang terus malah kita tambah tambah nggak paham, tambah membantah, tambah mendustai, tambah ingkar, ada yang tambah jauh lagi, dibacain lagi tambah nggak sujud, dibacain lagi tambah, ampun dah. Jadi di Quran ini apa tuh? Tadi dia mau. Ya. Aduh, itu Masya Allah, tuh kan ada ngomongin Quran, dia jogetan, kan begitu. Di Quran itu repot ya kan. Bacain Quran malah jogetan ya kan. Jadinya hati-hati ya. Saya sekali lagi, alhamdulillah sih teman-teman, ya sekali lagi, ini bukan ngajarin ya, saya lagi belajar, saya juga lagi mengulang-ulang lagi perkata lagi. Ternyata semakin saya kaji, semakin saya baca, ya semakin saya merasa, ya Allah, kok gue malah tambah jauh dari Quran ya kan. Ya kayak kemarin diingetin yang pekan yang lalu itu diingetin tentang kalau kita hari ini berapa juz kita baca Quran. Ada yang 2 juz, alhamdulillah. Ada 1 juz, alhamdulillah. Ada yang setengah juz, alhamdulillah. Ada yang cuma 5 halaman, 5 lembar. Ada yang 5 halaman, ada yang cuma 5 ayat, alhamdulillah. Tapi kalau nggak tergerak hari ini untuk kita membaca Quran, makanya kata Ustaz ini bilang apa? Pegang jawab dada, haba dada, ya Allah. Apa yang membuatkan hati ini berat untuk senantiasa membaca kalam-Kalam-Mu ya Allah. Bacanya aja berat, gimana kita ngelakuinnya? Baik teman-teman sekalian, kita coba kupas satu-satu ya tentang Quran. Coba dari siapa? Mbak Diana mungkin sebelum Mbak Dedenya bangun. 84 ayat 21 Mbak Diana. 84 ayat 21. Ya, surat Insyiqaq juz 30 halaman 589. Ayo silakan Mbak Diana. Apabila Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Tuh, kan? Quran dibacakan kepada kita, kita nggak mau
sujud. Apakah kita termasuk orang yang begini? Dibacain atau ngebaca intinya sama ya. Dibacain Quran nggak mau sujud. Apalagi zaman dulu dibacain sama Quran sama Rasul nggak mau sujud. Siapa yang nggak mau sujud? Ayat 22-nya. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Jadi kalau kita nggak mau sujud terhadap ayat yang kita baca, berarti kita udah kafir. Kafir secara maknawi ya. Ini sekali lagi kajian ini kajian maknawi yang nggak bisa jadikan dasar, tapi minimal jadikan pedoman kita. Udah bener nggak sih kita mencikapi hidup ini? Udah bener nggak sih kita menjadikan Quran ini pedoman kan? Nah, ya bener juga kalau kita dibacain Quran nggak sujud, nggak ngelakuin, makanya kita sudah ingkar. Kafir itu kan ingkar ya. Kafir itu nggak mau jalan itu kafir. Orang kafir itu menolak kebenaran, ingkar. Makanya kalau kita dibacain Quran, kita dikasih tahu nasihat sama Allah, sama orang-orang yang ngasih tahu, ya kan, kita nggak ngejalanin, ya itu kita masuk ini orang yang ingkar nih. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Bahkan Quran ini kan buat siapa? Buat kita semua kan ya. Ada yang bilang, pernah dengar nggak dulu gini? Quran ini kalau diturun pada gunung, gunung itu akan hancur. Kenapa akan hancur? Coba tadi ayat berapa ya Quran ini itu gunung akan hancur itu. Coba dibaca Mbak Tari. Surat Al-Hasyr kalau nggak salah tadi. 59 ayat 21 Mbak. 59 ayat 21. 59 ayat 21. Halaman 548. Ya. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ya. Kenapa sih gunung yang demikian kuat, demikian hebat, pecah, hancur waktu diturunin Quran? Kira-kira apa jawabannya Mbak Tari? Takut kepada Allah. Iya benar, dalam ayat itu benar. Tapi pemaknaan dirinya, kenapa dia pecah itu kenapa? Karena sekali lagi, Al-Quran itu adalah tindakan. Al-Quran itu adalah kelakuan. Sedangkan gunung, walaupun dia besar dan kuat dan hebat, tapi dia nggak bisa bergerak. Sebenarnya kalau dia diturunin Quran, kenapa dia pecah? Karena dia mau bergerak. Kan gunung kan pasti makhluk Allah yang pasti taat ya kan, disuruh apapun dia mau, makanya masih turunin Quran dia akan hancur. Kenapa? Karena akan bergerak dia, suruh berkata yang baik ya, kemudian suruh melihat yang baik, mendengar yang baik, suruh melakukan yang terbaik, suruh yang baik-baik, makanya dia bergerak. Karena Quran ini kelakuan, gunung nggak bisa, makanya dia hancur itu karena dia nggak bisa bergerak secara sunatullahnya. Nah kita kalau nggak bergerak setelah dibacakan, apa bedanya kita sama gunung? Diam. Ya kan? Apa bedanya sama kita? Gunung kan benda mati ya. Apa bedanya kita sama orang yang mati? Ya dulu ya saya cerita dulu waktu ada anak yatim ya kan, saya datengin neneknya meninggal ya, neneknya meninggal, di samping neneknya itu anak-anak ponakan, mungkin cucu-cucu dan segala macam bacain Yasin. Bacain Yasin di samping mayit, ya kan. Ya itu secara banyak yang melakukan itu, tapi secara saya berpikirnya, kan orang kalau dibacain harus bergerak. Kalau kita nggak bergerak, apa bedanya kita sama mayat itu? Dibacain sampai berkali-kali, selesai dibacain lagi, selesai dibacain lagi. Tapi mayat itu nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena sudah mati. Bukit itu nggak bergerak, gunung itu nggak, kenapa? Karena dia makhluk mati. Kalau kita dibacain Quran, nggak mau sujud, nggak mau bergerak, apa bedanya kita sama mayat? Apa bedanya sama kita batu? Kenapa? Kalau batu sebenarnya kalau mau dibacain ke mereka, harusnya mereka bergerak. Makanya dia hancur, karena benda mati itu hancur. Ya kan? Nah, kita pun juga begitu. Kalau kita dibacain Quran, dikasih nasihat, tapi cuma didengerin doang. Ya kan? Didengerin doang, nggak ngapa-ngapain. Apa bedanya kita sama gunung? Apa bedanya kita sama mayat? Gitu. Makanya teman-teman sekalian, sekali lagi, Quran itu akhlak. Rasul itu Quran. Akhlak yang apa? Quran yang berjalan. Jadi kelakuan Rasul itu ya Quran.
Jadi kalau mau lihat Rasul baca Quran, bacanya Quran itu sambil dilakukan. Itu baca yang benar. Kalau cuma kita baca, berapa banyak kita yang terpeleset akhirnya. Banyak yang masuk neraka gara-gara bacaan Qurannya, karena riaknya, karena belagu dengan hafalannya, karena merasa bangga dengan macam-macam tapi nggak dilakuin. Sekali lagi tadi ya, Ustadz ngajarin tapi nggak ngelaksanain, kan neraka duluan. Hafiz Quran, hafal tapi nggak jalanin, masuk neraka duluan. Jangan pikir penghafal Quran masuk surga. Kalau dia nggak ngelakuin, nggak ada bedanya sama mayat atau nggak ada bedanya sama gunung tadi ya. Gitu ya. Kemudian nih coba baca siapa lagi nih? Baca Mbak Tika. 36 ayat 69 Mbak Tika. 36 ayat 69. Yasin. Ayat 69, halaman 444. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Ya, jadi sekali lagi Quran itu bukan syair karena Rasul nggak bersyair. Kan kalau zaman dahulu itu dibagikan sebagai syair ya, karena pandai-pandai para orang-orang Arab itu pandai-pandai bersyair. Makanya Quran itu bagikan syair dan mereka nggak bisa nandingin keindahan kata-kata dalam Quran karena syairnya demikian hebat ya kan. Tapi ya ini Nabi Muhammad nggak bisa bersyair karena syair itu cuma dilaguin doang, ya kan? Cuma indah didengar doang, tapi nggak dijalanin, percuma. Yang Nabi jalanin itu nggak bersyair tapi apa dijalanin, ya kan? Nih, kita hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, mubin. Kitab yang jelas ini sekarang gini, saya ngomong nih misalnya saya sedang makan, ya kan? Jelas nggak kira-kira, Mbak Tika? Jelas. Nggak jelas. Kalau lagi ngelihat saya makan itu jelas. Kalau sekarang ini kan nggak jelas gambarannya, ya kan? Quran itu juga nggak jelas. Makanya mubin itu bahasa yang jelas itu bahasa yang dijalani. Ayo makan Mbak Tika, ya makan nih sambil dikasih ditawarin ada makan kita makan itu jelas. Kalau baru sekedar kita makan yuk itu baru syair, gitu ya. Itu baru omongan. Baru misalnya ayo kita ngaji, ini kita ngaji ini jelas nih, kan. Tapi kalau dia baru bilang kita ke mall yuk ntar yuk, itu baru syair karena belum dijalani. Nah, Quran itu adalah kitab yang ditulis sebagai kitab yang jelas, kitab mubin, kitab yang jelas. Maksudnya apa? Yang dilakukan. Kalau nggak dilakukan itu nggak jelas, masih abstrak. Kalau kelihatan Nabi itu kitabnya jelas semuanya, Qurannya jelas kenapa? Karena dilakukan. Nah kita nggak jelas. Makanya baligu ani walau ayat itu dewasakan, walaupun cuma satu ayat itu jelaskan. Maksudnya apa? Jalanin, bukan cuma diomongin. Kan Ustadz berbusa-busa atau kita baca Quran berlembar-lembar tapi ada satu ayat pun nggak ada yang kita jalanin, bersyair doang. Rasul nggak pandai bersyair, Rasul pandai ngejalanin, ya. Rasul nggak bersyair ngejalanin doang. Coba ayat 17 ayat 9. Siapa lagi? 17 ayat 9 coba Umi. 17 ayat 9. Halaman 282, 283 ya. Mana nih? Ya.
Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ya. Quran di sini sebagai petunjuk yang lurus, ya kan? Buat dan kabar gembira, ya kan? Buat siapa? Buat mukminin. Coba ayatnya gimana tuh? Bilang. Mukminin alladzi ya'maluna sholihat. Jadi dia yang beramal soleh, bukan cuma mukmin doang, bukan cuma dibaca doang, tapi kalau nggak pakai amal soleh cuma. Makanya Quran ini adalah amal soleh, ya kan? Kita beriman nggak sama Quran, beriman, dijalanin nggak percuma. Kita beriman nggak sama misalnya sama apa namanya Rasul misalnya gitu, tapi kita nggak mengikutin, nggak menjadikan idola, nggak menjadikan mereka panutan, cuma nggak jadikan amal soleh, ya kan? Termasuk ini nih. Jadi Quran itu adalah amal soleh. Kalau sudah jadi amal soleh, maka apa? Maka akan mendapat pahala yang besar. Maka akan mendapat kabar gembira. Kenapa kita nggak dapat kabar gembira, dapat masalah mulu? Karena Quran kita nggak jalanin. Quran cuma dibaca. Ya. Sama kayak dulu awal-awal dulu waktu saya cerita tentang apa? Orang sakit dapat resep. Ya kan, resepnya yang dikasih resepnya sama dokternya itu obat merah, obat kuning, obat hijau, ya kan. Merah itu minum 3 kali, yang kuning 2 kali, yang ini 1 kali gitu kan. Sampai di rumah dibaca, sholat 2 rakaat, kemudian dibaca yang merah 3 kali, yang kuning 2 kali, yang hijau sekali. Sembuh nggak? Nggak bakal sembuh. Kenapa? Karena nggak dijadikan amal soleh. Yang benar adalah benar dia berdoa sholat 2 rakaat, tapi dia tembus ke apotek, obatnya diminum, kemudian kuning, yang merah 3 kali, yang kuning 2 kali, yang hijau sekali. Kalau nggak diminum, nggak sembuh. Ya paham ya? Jadi Quran itu amal soleh. Baca sampai semerdu apapun, yang merah 3 kali, percuma, ya kan? Merdunya kayak apa? Di musabakohkan tilawatil Quran, ada pesertanya sekian ribu orang, yang merah 3 kali, pakai irama ini, irama itu, percuma. Kalau nggak diminum itu obatnya. Ya, Quran ini obat, bener obat, tapi dijalanin enggak. Kalau nggak dijalanin, ya nggak jadi obat. Tuh. Oke. Kemudian ini ada beberapa Quran yang diulang-ulang terus nih. Siapa yang baca banyak nih ya? Ini ada banyak baca nih. Mbak Ipe. Ipe tadi dibaca belum ya? Mana Mbak Ipe? Wah, lagi dangdutan lagi kayaknya. Ipe? Halo Ipe? Yang lain? Yang lain dulu deh. Yang lain dulu. Udah, iya bener kan lagi dangdutan. Siapa nih? Mbak Ella ada Mbak Ella ya? Ada. Nah, coba ini ada baca berulang-ulang nih Mbak ya. Coba buka dulu 17 ayat 41. 17:41. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Ya Allah, ya kan? Diulang lagi, maksudnya apa? Maksud Allah itu biar ingat. Maksud Allah itu apa? Biar kita selalu sadar, biar kita jalanin. Karena kan diingetin biar nggak lupa, ya kan? Tapi apa di sini dibilang? Kita ulang-ulang lagi peringatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Maunya apa sih? Kesel nggak sih kita jadi guru nih kan? Ini anak dablek banget ya kan? Ini dablek banget jadi murid ya kan? Dibilangin lagi, diulang lagi pelajaran ini dibilang 1 + 1 2. Besok diulang lagi lupa, diulang lagi 1 + 1 sama dengan 2, lupa lagi besok. Kesel nggak tuh kira-kira kalau kita jadi guru yang begitu? Ya Allah nih ulang-ulang mulu nih di Quran ini ulang-ulang, ayatnya sama, ya kan? Bahkan ini loh, makanya kalau saya sering apa namanya, misalnya kita sambung ayat itu pas ayat tertentu yang itu ternyata ayatnya berulang-ulang, bingung, ini ayat yang mana Bi? Gitu kan. Misalnya kita bicara Ar-Rahman aja misalnya, Ar-Rahman ya. Kalau misalnya saya bilang Ar-Rahman, lanjutin Alamal Quran gitu kan. Tapi kalau kita bilang ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terusannya apa?
Nah, yang mana kan yang mana? Terus yang dulu ayat keberapa, surat keberapa, segala macam. Kenapa? Karena banyak, karena memang diulang-ulang mulu. Itu bukti. Ini dalam satu surat aja ada diulang-ulang sekian puluh kali. Ada juga diulang dalam surat-surat yang beda lagi. Suratnya diulang-ulang lagi. Kisah-kisahnya pun diulang-ulang lagi. Ada kisahnya Musa, ada kisahnya Ibrahim, ada kisahnya Nuh, ada kisahnya Lut, ada kisahnya Yusuf, ada kisahnya siapa lagi? Hud, ada kisahnya Soleh, ada kisahnya Isa, ada kisahnya Muhammad, diulang-ulang terus. Tapi bikin kita malah nggak ngerti-ngerti, malah apa lari dari kebenaran. Ya Allah, gimana ceritanya Pak? Kan kalau guru untung yang jadi Allah bukan kita. Kalau saya yang jadi Allah diulang lagi tapi ya tak ketok gitu kan. Allah tuh maha sabar, pokoknya maha segalanya deh. Ulang-ulang lagi ya Allah. Hambaku ini gimana ya udah diulang-ulang masih salah dulu ya. Cobalah diulang lagi lah. Dibangunin nih tiap pagi jam 3, entah yang berasa kencing, karena apa? Allah kangen nih pengen didatengin sama kita nih. Dibangunin lagi nggak mau, alarmnya dimatiin. Pas dibangunin lagi nggak mau, masih capek. Dibangun lagi nggak mau masih itu. Terus mau bagaimana lagi? Allah, besok kali ya udah hari ini dikali capek aja, udah besoknya tak bangunin lagi kata Allah begitu. Besok dibangun lagi begitu lagi. Kalau gue jadi Allah, banguninnya ditabokin atau apa. Oke, kalau misalnya zaman Rasul dulu sampai ada bilang gitu, kalau nggak sholat subuh, ya kan nggak jamaah sholat subuh, rumahnya akan dibakar. Bayangin, kalau sekarang itu terjadi, ada berapa banyak kebakaran tiap subuh, dibakarin dulu nih. Kenapa? Karena biar pada sholat subuh berjamaah. Kan? Tapi kan ini udah diulang lagi, ayat berbeda lagi, diulang lagi. Ya. Coba berapa kali yang diulangi kan tentang Musa musuhnya siapa? Ada Korun, ada Haman, ada Fir'aun, ya kan? Banyak musuhnya. Ibrahim musuhnya siapa? Musanya ada Namrud, ada bapaknya sendiri, ya kan? Nuh musuhnya siapa? Nuh musuhnya ada Kanan, ada bininya, ada rakyatnya sendiri. Siapa lagi? Yang kemarin ya, bahas yang tentang surat kemarin, ternyata banyak yang diulang-ulang, tapi kita tuh malah lari. Harusnya kita paham. Udah paham dong Ibrahim ya kan? Kemarin Ibrahim apa deh? Ayat kalau kita jadi ngikutin Ibrahim gimana? Ibrahim itu ngapain? Ada ingat nggak kira-kira? Ibrahim itu tidak terbakar api. Ibrahim itu menghancurkan berhala. Ibrahim itu apa lagi? Ada ingat lagi nggak kira-kira? Ibrahim itu banyak ya kan? Banyak. Nah kita ngikutin Ibrahim yang bagaimana? Tapi udah diulang-ulang kita nggak ngikutin Ibrahim, malah kita ngikutin Namrud. Malah kita ngikutin bapaknya Azar si pembuat patung, ya kan? Suruh ngikutin misalnya zamannya Musa diulang lagi. Bukan ngikutin Musa, kita ngikutin Fir'aun. Bukan ngikutin Musa, kita malah ngikutin Korun, numpuk-numpuk harta terus. Sampai hartanya itu menenggelamkan mereka. Makanya banyak ayat diulang lagi. Ada umat yang langsung diazab itu dikasih ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam tanah, dilempari batu dari langit, dikasih sambar geledek, ya kan? Kita mau yang mana kalau begini? Mau ikut azab yang mana? Diulang lagi nggak ngerti-ngerti lagi. Diulang lagi nggak ngerti-ngerti lagi, ya kan? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita terhindar ya. Coba baca lagi nih yang berulang-ulang tadi nih. Malah nih ada tiga ayat nih. Coba siapa yang sini sekarang ya? IP udah IP. Oke, IP 30 17 89-nya P. Surat apa? 17 89. 17 Al-Isra. Al-Isra. 89 itu halaman 291 P kalau surat di Quran Arab. Quran Madinah. 17 ayat 89. 89. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Tuh, coba baca lagi P 1854 P. Oke, dikasih perumpamaan serupa dengan Quran ini, kan?
tetapi nggak menyukainya, bahkan menyukainya. Coba 18 ayat 54. 18. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Tadi ingkar, mendustakan, sekarang apa? Membantah. Diulang. Ayatnya mirip-mirip ya kan, sama diulang lagi. Kasih perumpamaan lagi. Banyak banget perumpamaan, tapi kita malah membantah. Terus tambah lagi P, 30 ayat 58 P, coba P. Al-Ankabut 30, bukan 30. Nah, 30 itu surat Ar-Rum. Ayat 58. 58. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Malah nggak percaya, malah dustai lagi, ledekin ya kan. Pada ayat berulang dikasih perumpamaan, perumpamaan. Kita nggak paham, nggak ngerti-ngerti, mau gimana lagi? Oh, kalau gue jadi gurunya, gue citasin satu-satu. Gue punya murid nyebelin banget. Itu diulang-ulang, kasih perumpamaan, kasih analogi, kasih macam-macam, cerita ini, cerita itu. Kagak ngerti juga nih ceritanya bagaimana ya. Aduh. Punya bagaimana sih? Alhamdulillah ya Allah. Allah itu kayak kasih kita kesempatan. Makanya kalau kita nggak dikasih kesempatan lagi, udah saking kesalnya, azab. Alhamdulillah Rasul itu paling sayang sama umatnya. Ya kan? Rasul itu bilang waktu mau ditimpain azab kepada kita, para Allah Rasul larang, jangan di akhir aja nanti pas hari kiamat azabnya. Karena umat-umat lain, ya kan, begitu mereka mendustai ayat-ayat ini langsung azab, ya kan. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi apalagi umatnya Musa, umatnya Nabi, semuanya langsung datengin azab. Alhamdulillah kita enggak, masih kasih kesempatan aja terus. Kenapa? Karena sayangnya Rasul pada umat kita nih umat akhir zaman. Beliau nih. Makanya senantiasa sholawat ya Allah. Biar apa? Biar senantiasa nanti kita dapat syafaatnya nanti di akhir hayat nanti ya kan. Kalau enggak ya Allah. Berulang kali nih, udah 3 ayat yang diulang-ulang dulu nih. Perumpamaan dikasih perumpamaan berulang-ulang, tapi apa? Tetapi kita ingkar, tapi kita membantah, tapi kita nggak percaya malah ngeyel. Coba datengin lagi ayat lagi, malah nantangin. Itu orang-orang kafir nih. Coba bagaimana lagi, P? Ayo, P. Ulang-ulang. Jangan begini, P. Ngeyel. Jangan begitu, P. Ngeyel lagi. Gimana lu? Gimana mau jadi pengusaha restoran besar, ngeyel mulu. Jangan ngeyel ya, P ya. Kalau nggak ngeyel nanti Allah bahagiakan, kasih kabar gembira. Kapan? Nanti jalanin aja dulu satu ya kan. Coba lagi baca 20 ayat 2. Siapa lagi ya? Mas Dwi udah belum berarti? Nah, sementara 20 ayat Toha ya? Ya, surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Nah, kan? Mas Dwi masih susah nggak kira-kira? Alhamdulillah, bersyukur aja Om Joko. Ma'anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Enggak aku turunin Quran enggak aku turunin kalau kamu menjadi susah. Jadi kalau kita masih susah, jangan-jangan belum turun Quran. Maksudnya belum turun gimana? Belum turun nih ayat-ayat kita nih, belum kita jalanin. Kalau udah turun nih dari otak, ya kan, dari lempeng keimanan kepada mata suruh qurrata ayun, ke hidung suruh nafsun mutmainah, ke mulut suruh apa mulutnya ayatnya? Suruh apa Pi? Ke kuping apa? Sami'na wa ata'na. Kemana? Ke tangan yaudullah fauqa aydihim, ke kaki ihdinas siratal mustaqim. Kasih yang kebaikan terus. Karena kalau kita susah. Kenapa susah? Karena jangan-jangan belum turun, belum dilakuin. Kayak tadi obat, sebagai obat. Kenapa masih sakit? Karena belum diminum tuh obatnya. Kan? Makanya harus diturunin, harus dijalanin. Suruh berprasangka baik. Nggak akan susah. Orang kalau berprasangka baik nggak susah.
suruh memaafkan, nggak akan susah. Orang susah itu karena ada dendam. Suruh positive thinking, orang yang susah itu negative thinking. Suruh ahsanul qaula, orang yang ngomongin jelekan orang mulu itu susah. Iri, dengki, hasad, hasud. Oh, pokoknya yang bikin susah itu. Kalau kita jalan yang baik-baik, nggak akan susah. Jamin 100%. Nggak percaya, ulang lagi nih ayat ini. Nggak percaya lagi, diulang lagi nih ayat ini. Ya kan? Karena apa? Karena Al-Quran ini diturunkan biar kita nggak jadi susah. Kalau kita masih susah, jangan-jangan Quran belum turun. Maksudnya belum turun apa? Belum kita jalani. Bener nggak? Kita gibahin orang, fitnah orang. Jadi susah nggak? Susah sendiri, ketemu orangnya nggak enak. Ketahuan bilangnya kita jadi susah, ya kan? Pokoknya jadi nggak enak. Ya kan? Matangnya yang baiknya orang aja, kalau kita lihat jeleknya, susah banyak. Dia begini, dia begitu. Kata iri, dengkinya dari mata dong. Sumber penyakit di mata. Makanya kata guru ngajiannya, mata itu harusnya dicopot. Biar apa? Dibalik, nggak usah ngeliat orang, lihat kita aja. Orang lain tuh begitu, jangan-jangan kita masih begitu. Orang lain tuh nakal, jangan-jangan kita masih nakal. Orang lain tuh curang, jangan-jangan kita masih curang. Biar lihat kita sendiri aja. Salah kita masih banyak, nggak usah komen, karena mata udah begini komen. Oh dia begitu ya. Kan? Dengar yang begini komen langsung, wah dia begitu. Ih, amit deh gitu. Udah gitu. Jadi susah. Kan? Hati kita itu lapang. Yang bikin susah apa? Karena kita naruh segala sesuatu masalah, kita tumpuk, jadi satu, jadinya sempit tuh hati. Ya kan? Allah bikin hati kita itu lapang. Alam nasroh laka sodrok, hati itu lapang. Yang bikin sempit siapa? Kita. So, taunya kita masalah itu yang bikin segala sesuatu itu solusi dari Allah. Kasih ke Allah aja udah, biar Allah yang ngurus. So tahu emang bisa ngurus sendiri. Benar nggak? P? Bisa ngurus sendiri, P? Nggak bisa. Masalah kita banyak bisa nyelesain sendiri. Nggak bisa. Ya, kita suruh ngapain kemarin tuh? Kita berbuat baik aja. Karena itu biar jadi urusan Allah. Pasrah itu pasrah, kita jalanin kebaikan, Allah biar ngurus urusan kita. Nggak percaya? Tanya Umi. Udah berapa kali dikasih masalah, kok bisa ya kita ngurus anak yatim, kayaknya gampang itu buat mereka. Tapi ke anak sendiri kayaknya buat ngumpulin begini-begini aja nggak pernah kumpul ya. Terus balikin, coba udah kita tetap aja ngurusin anak yatim. Toh kita masih hidup sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir rezeki apa gaji dan segala macam cukup nggak? Nggak cukup. Tapi kok masih hidup? Tapi kok masih bisa begini? Kenapa? Ya karena biarin aja Allah yang ngurus. Tahu-tahu ada rezeki, tahu-tahu ada begini, tahu-tahu ada begitu. Ya, kayak kemarin kan motor rusak, waduh mana begini-begini. Tahu-tahu teman-teman ngasih 500.000, alhamdulillah. Nggak tahu gitu kan. Itu Allah yang ngurus, biarin aja mau bagaimana kayak ya kan. Oh bagaimana sih coba nih. Ya, yang belum punya jodoh, udah Allah yang ngurus. Kita apa nih? Turunin Quran aja berbuat kebaikan. Allah yang ngurus. Mau nyari kemana kayak ya Pe ya. Udah Pe, ada Pe nanti Pe, tenang aja Pe. Ya kan? Mau yang kayak Mas Al boleh. Ya kan? Mau yang kayak siapa ada. Mau yang manis kayak Mas Dwi ada juga, ya kan Binanto manis gitu. Oke, siap Mbak Diana izin dulu. Ya. Jadi pokoknya Quran itu bikin happy. Yang bikin susah itu kita. Kenapa? Karena kita nggak jalan. Ya. Siap Mas Dwi jalanin Quran? Insya Allah. Ya, oke sekarang kita baca lagi bukan Mbak Tika. 46 ayat 29. 46 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Kita di sini dengerin Quran nggak pada nih? Dengerin kan? Kita manusia apa jin? Ini jin aja dengerin Quran. Ya kan? Yang jadi masalah kita jalanin enggak. Jin aja di sini balik lagi ke kaumnya tuh ngasih peringatan. Oh ternyata dulu itu mungkin ini kisah tentang Masjid Al-Jin kali ini ya.
Jadi yang Rasul didatengin sekelompok jin ya, sekelompok jin, coba bacakan ke abang tentang Quran. Kemudian dibalikan kaumnya, oh benar ternyata ini ayat itu. Tapi kalau kita di sini, ini jin kita itu, kita ngaji ini SMA anak IPA 1 ini kumpulan manusia apa kumpulan jin? Kalau cuma dengerin doang ini kumpulan jin. Inilah jamaah jin IPA 1 ini kan, yang cuma dengerin doang. Makanya kembali ke kaumnya, ya kan? Kaum kita siapa? Kita punya kaum nggak? Nggak punya. Tapi kaum kita siapa nih? Mata, telinga, hidung, tangan, kaki, mulut, semua itu kaum kita. Nggak usah bicara kaum. Kaum kita tuh ini kembali ke kaumnya, kasih peringatan. Nih udah turun ayatnya, jalanin. Itu turun namanya ya kan. Jalanin, jangan cuma dengerin doang. Kalau dengerin doang udah ada bedanya sama jin. Ya, suruh berbuat baik, suruh prasangka baik, jalanin, bilang ke kaumnya. Setelah kita baca nih kan, suruh kono ta'ayun, mata ngeliat yang indah-indah aja dan baik-baik udah. Jangan lihat kejelekan orang, lihat kebaikan aja. Kayak kemarin gimana nih? Ini yang hitung-hitungan. Ya coba ya ada hitung-hitungan nih. 1 tambah 1 2. Tolong komentar ya. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 16. 7 tambah 4 12. 8 tambah 5 13. Ada komentar nggak? Ulang nih. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 16. 7 tambah 4 12. 8 tambah 5 13. Ada komentar? 7 tambah 4. 7 tambah 4 kenapa? 11. 12. Tuh kan, baru dibilangin mata itu, kuping itu ngeliat yang baik-baiknya aja. Gue dari nyebutin 6 kebaikan, 1 salah, yang dilihat salahnya doang. Ada 2 salahnya. Apalagi? Ada 2 tadi, 8 tambah 6, 13. Oh iya, 8 tambah 5 gue bilang. Salah dengar lu. 8 tambah 6. Iya, itu yang kita lihat itu cuma salahnya doang. Coba yang lainnya yang benar kagak disebut. 1 tambah 1 2 nggak disebut. Oh bagus Pak Joko, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 bener gini-gini. Nah 7 tambah 4 12 salah ini Pak, tolong dibenerin ya. Kan enak itu disebutin, dihargain dong. Gue kasih yang benar, jangan dilihat yang salahnya doang. Masih paham ya maksudnya ya? Ya, jadi kita itu kadang terfokus pada kesalahan orang aja yang kita lihat nih, tapi kebaikannya enggak. Ya kan? Kenapa semua disebutin? Ya, cuma fokus sama 7 tambah 4. Padahal yang lainnya benar, lebih banyak benernya apa salahnya tadi? Lebih banyak benernya. Tapi fokusnya sama nih kita orang lihat nih. Kesalahan orang kita ingat dulu tuh. Padahal kebaikannya banyak. Tapi sekali dia melakukan kesalahan, ingat. Tanya aja Umi. Ngaku salah, ingat dulu Pe. Kebaikan gue selama ini dilupain. Kalau 1 kali salah aja udah. Salah, remove. Laki-laki salah, udah sekali aja kebaikannya lupa semuanya. Coba tanya sama Mas Yan atau nanya sama Mas Fikri ya kan. Begitulah ya nggak Tike? Begitu nggak Tika ya? Pokoknya Mas Fikri salah satu aja semua kebaikannya seakan-akan hilang. Gitu. Mantap kan? Ya, oke. Jin dengerin sudah. Sekarang kita yang mana lagi ya? 25 ayat 32. Siapa nih? 25 ayat 32. Mas Dwi lagi deh, Mas Dwi. Ya, sebentar. 32 ya. 25 ayat 32. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Kenapa nggak langsung satu Quran, satu mushaf? Kenapa berangsur-angsur? Orang kafir mintanya langsung satu, karenanya langsung minta instan. Tapi kalau Rasul dapatnya apa? Langsung satu. Kenapa begitu? Kenapa Mas Dwi? Ya, supaya kita belajar pemahamannya satu persatu. Biar tartil, jelasin dulu satu-satu. Kalau langsung turun, makanya sahabat kenapa dulu keimanannya kuat-kuat? Karena turunnya satu-satu. Kita kenapa kita ngeyel? Turunnya langsung satu mushaf.
Mau jalanin yang mana dulu nih, pusing nih kan, satu aja kagak beres. Kalau dulu yang dinantikan itu bukan masalah gue dapat rezeki apa, yang dinantikan Rasul adalah kapan ayat turun. Jadi kalau nggak turun tuh sedih Rasul. Ada apa ya, apa salah, apa belum gue jalanin. Kalau kita enggak, kenapa udah turun semua gitu. Kalau Rasul tuh sedih tuh apa? Kalau ayat-ayat nggak turun, kayak lama turun ayat tuh kadang sedih. Apa nih turun ayatnya? Kenapa? Karena pengen dijalanin lagi. Dia introspeksi. Jangan-jangan ayat kemarin belum gue jalan. Makanya mereka kuat, satu ayat turun dijalanin, satu ayat turun dijalanin. Ayat turun tentang haramnya khamr. Madinah saat itu banjir khamr. Ya kan, langsung dilempar-lemparin tuh apa simpanan-simpanan para sahabat, ada yang 2 gentong, ada yang 5 gentong, ada karena kan khamr itu kalau disimpan lama kayak anggur lah ya, anggur itu semakin lama semakin tua umurnya kan semakin semakin nikmat mungkin ya, saya nggak tahu ya kan. Ya kayak aku lah, semakin tua semakin mantap gitu ya Mia. Jadi sama nih, khamr itu disimpan sama para sahabat, tapi pas ayatnya turun diharamkan khamr nggak dibuang cuma 1-2 gelas aja dah gitu. Enggak, langsung simpanan-simpanan mereka yang di gudang itu dibanting semua keluar. Jadi Madinah saat itu banjir khamr. Jadi satu-satu maka mereka kuat. Kalau kita nggak kuat, kenapa? Karena kita turunnya langsung satu mushaf banyak ya kan, ada sekian ribu ayat gitu kan, ada 6.000-an ayat, yang jalanin yang mana dulu? Kalau dulu sahabat satu ayat turun, jalanin bersama sama jalan. Yang kemarin dia belum, udah jalanin aja satu ayat. Jadi kita turun. Ya, tartil maksudnya satu-satu pelan-pelan. Karena apa? Berat kalau langsung satu Quran jalan. Gunung aja berat. Dia bergerak karena mau ngejalanin, tapi berat. Oke, satu-satu. Ya, P. Sanggupnya apa? Surat apa yang kita jalani? Jalani. Sanggupnya, oh, gue baru belum bisa inilah, gue baru bisa jalaninnya ini. Gue baru bisa baca Quran sehari 2 lembar. Jangan pernah putus. Rasul itu nggak pernah putus ayat-ayatnya. Puasa Senin Kamis beliau nggak pernah putus. Qiyamul Lail dia nggak pernah putus. Apalagi memberi infak sedekah nggak pernah putus. Kasih makan orang Yahudi di pinggir pasar nggak pernah putus. Apalagi berbuat baik nggak pernah putus. Prasangka baik, memaafkan juga pernah putus. Makanya amalan Rasul itu kekal. Kenapa? Karena nggak putus. Makanya dibawa nanti menghadap kepada Allah amalannya kekal. Yang mana? Yang nggak pernah putus. Kita kenapa? Amalannya nggak ada kekal karena terputus. Kalau sudah terputus, apa kata penjaga SPBU, kita mulai dari nol ya Pak, nol lagi. Makanya pas ngadep Allah, ya nol. Bagaimana? Baca Quran tiap hari 1 juz, terputus dari nol lagi ya Pak. Berbuat baik nih misalnya apa nih, sholat tahajud, tertinggal 1 hari sekali aja dari nol lagi ya Pak. Makanya jangan pernah putus. 1 ayat aja yang kita mampu. 1 ayat yang kita banggakan nih. Kan kayak bahasanya gini, kayak misalnya Bilal, dia menjaga wudunya nggak pernah putus sampai akhir hayat menjaga wudu. Itu aja bakiatnya dia udah nungguin di surga. Ya kan? Siapa yang nungguin kita di surga? Amalan apa yang belum lakukan? Coba ya, sedekah tiap hari 5.000. Putus enggak? Berbuat baik apalagi? Atau inilah ada ya, udah pernah cerita ya, ada salah seorang sahabat, ini sahabat level kesekian. Jadi ada sahabat level 1, ya link 1 itu Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali itu link 1 ya kan, orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ini ada sahabat-sahabat lain ya, zaman sahabat tapi mereka bukan link pertama, bukan ring pertama, ada ring kedua, 3 segala macam kan. Ada seorang sahabat yang kalau dia datang nih, misalnya kita lagi jamaah nih, Rasul lagi jamaah, lagi bicara tentang apa gitu ya kan. Tahu sebentar lagi ada ahli surga yang mau lewat. Ada yang lewat sih, oh ternyata si fulan. Iya dia sahabat kenal, tapi dia bukan siapa-siapa. Maksudnya bukan ring pertama, orang-orang yang ring kesekian. Ya kan? Terus lagi ngomong suatu hari ngomong lagi, datang lagi, Rasul ngomong lagi, ada ahli surga yang akan lewat. Ternyata orang itu lagi, sampai 3 kali sebutin ya kan. Kemudian ada sahabat yang ring 1 tadi penasaran amalannya apa. Ya, setelah diteliti dia nggak punya amalan khusus, sholatnya biasa aja. Maksudnya biasa ya yang fardu dijalanin, tapi nggak tahajud sampai Ali kalau lewat tahajud ketahuan sama Rasul, diomelin kayak diomelin kayak orang nyolong gitu kan. Kenapa sampai kamu ketinggalan gini? Diomelin si Ali, misalnya.
Tapi kalau orang ini nggak biasa aja, amalannya nggak sholat maghrib biasa, baca Qurannya biasa. Pas ditanya, dia sampai nginep 3 hari di rumah dia kan, masih ingat ya, 3 hari. Ternyata apa amalan dia adalah memaafkan. Dia memaafkan apa namanya kesalahan semua orang yang saat itu dia. Jadi sebelum tidur dia nggak akan merebahkan badan dia ke kasur sebelum dia memaafkan semua orang yang ditemui hari itu. Lapang hatinya, gitu kan? Ya ayuhan nafsul mutmainnah, ini orang yang tenang. Orang kalau nggak ada musuh, nggak ada dendam, nggak ada segala macam, tenang. Masuk surga orang yang begini nih, yang hatinya lapang, nggak penuh masalah. Masih banyak masalah nih, nggak bakal masuk surga. Anak bandel ngomong nurut, hati-hati orang tuanya, ikutin. Itu abinya, Ipano. Ya nggak usah lihat orang lain, jadi lihatin abu sendiri. Abunya mah nggak bakal salah, Ustadz. Ya, coba kita lihat lagi siapa ya? 1591. Siapa nih? Mbak Marti, Dok Mart. Bentar Pak Ustadz, diwakilin. Wakilin. Oke, sama Mbak Ella mungkin? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bentar. Oke, boleh. Nggak buka, Kak. 15 ya, Pak Joko? 15 ayat 91. 15, Kak. Geser, Kak. Sini. Surat apa? 15. Geser. Surat 15. Al-Hijr, ya, halaman 267. 91. Mana? Cantik mana bacanya? Ya, sebentar. Maknya lagi nggak megang Quran soalnya. 15 ayat 91. 91. Dibaca. Iya, nggak apa-apa. 91. Ini kelewat. Nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca ininya aja, artinya aja. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Quran menjadikan orang terbagi-bagi apa? Coba baca 90-nya lagi. 90-nya. Siapa 90-nya, yang terbagi-bagi? Wah. Sesungguhnya yang bawah. Sebagaimana? Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah. Kita pilih-pilih, kita jalanin yang kita suka doang. Quran itu jalanin utuh semuanya. Jangan kita ayat ini doang yang gue suka, yang tidak gue suka. Yang ini gue jalanin, yang ini nggak gue jalanin. Jalanin semuanya. Kenapa? Karena dapat azab nih orang-orang yang memilah-milah nih. Sampai saya ini ayat ini kita suruh prasangka baik, benar jalanin, tapi kita ngomongin kejelekan. Kita suruh sami'na wa ata'na, tapi kita nggak nafsu mutmainnah. Kita membagi, ya kan? Tapi nggak ikhlas. Kita ngomong tapi ngungkit terus ya. Itu namanya memilah-milah. Harusnya kita ngasih ikhlas. Kita ngomong ya sesuai semuanya, itu juga masa utuh, nggak kita pisah-pisah, ya kan? Udah kok udah ikhlas, udah maafin, tapi dalam hatinya nggak terima. Ya itu memilah-milah. Harusnya tubuh ini satu, ya ayat itu satu kita jalanin, bukan cuma di mulut doang, atau bukan tangannya doang ngasih tapi ngedumel. Ada yang macam-macam lah. Itu namanya kita memilah-milah. Kita namanya kita membeda-bedakan. Kita namanya kita jalanin yang kita suka doang. Yang nggak suka kita nggak jalanin. Terus enak bener, ya kan? Lagi-lagi ngomong kalau masalah poligami semangat, gitu kan? Tapi bila ngasih makan anak yatim, ngasih makan orang gila di pinggir jalan, ini kan Rasul poligami, wah semangat. Jadi pilih-pilih doang. Tapi Rasul nggak pernah ninggalin sholat tahajud, kita nggak ambil. Males, capek. Udah urusan kantor pagi, harus bangun pagi, segala macam. Ingat ya, sekali lagi, kalau orang yang sholat tahajudnya itu sering ketinggalan, berarti dia masih dominan dengan urusan dunia. Ya kan?
orang yang melakukan kebaikannya juga nggak bisa dominan, maka yang lebih unsur dunianya mendominasi. Selalu begitu. Jadi kalau kita jalanin itu nggak lanjut, jangan-jangan kita masih dominan urusan dunia. Capek, ya kan wajar lah ya orang capek kerja dari pagi sampai malam suruh bangun tahajud lagi. Karena dominan masalah dunia. Makanya Rasul itu ngajarinya kalau nyari rezeki kenapa? Kayak burung ya, berangkat pagi, pulang petang sore, pulang ya dengan kondisi perut udah kenyang. Jadi ada tuh kesempatan dia tuh buat berduaan sama Allah kan. Urusan me time-nya dengan Allah jalan. Kalau nggak begitu dari pagi sampai pagi lagi terus dengan Allah. Kan bangun lagi. Pas kita bangun tuh biasa jam 3, jam 4 itu dibangunin sama Allah, gimana caranya nggak tahu. Kita dengar suara gropiang, gitu kan bangun. Kita dengar apa, kita pengen kencing, kita bangun. Pasti dibangunin, karena apa? Allah sayang kita. Lagi ditegur lagi. Jangan masih dominan urusan. Ya. Kalau kita urusan dunia aja getol. Kita mau ini acara tafakur alam. Kumpul di rumahnya di 44 sebelum subuh ya, jam 3. Jam 1 sudah ribut di IP tuh. Nyiapin iga bakar, nyiapin sop butut, nyiapin lontong, gitu segala macam. Jam 1 udah bangun. Kenapa? Biar jam 3 ketemu di 44 buat tafakur alam. Urusan dunia getong. Tapi coba dia dipanggil sama Allah, tiap hari dipanggil, ayo dipanggil gue udah kangen sama rintihan lu kata Allah begitu kan. Tapi kita nggak getol. Kenapa? Bukan urusan dunia. Nggak kelihatan hasilnya. Kan hasilnya nanti. Kita bayarnya padahal hasilnya itu sekarang. Hasilnya pasti ada hasilnya. Nggak tahu kapan apapun. Karena rezeki itu sekali lagi bukan cuma masalah duit ya. Duit itu bagian dari rezeki itu luas maknanya. Ya, sekali lagi jangan dipilah-pilah. Kalau masih pilah-pilah biasanya udah dominan dunia. Kalau kita berat jalan akhirat, dunia yang dominan hati-hati. Ya. Oke, terus apa lagi ya? Nih, 15 ayat. Oh, ini dulu yang dibaca Mas Dwi nih. Masih kan nggak Mas Dwi nih. 15 ayat 87 Mas Dwi. 15:87. Sebentar, 15. 87 masih kan nggak dulu ingat tuh dulu baca ini Mas Dwi. 87. Iya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ada 7 ayat yang selalu kita baca ulang. Surat apa itu Mas Dwi? 7 ayat yang dibaca ulang-ulang tiap hari. Sehari bisa 17 kali kita baca minimal. Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat berulang ya kan. Kita baca berulang-ulang nih, ya kan. Tapi dalam pemaknaan kita ada 7 yang dibaca berulang-ulang. Jangan sampai lepas, jangan apa. Jadi tadi ayat kita punya 7 struktur tubuh itu ada 2 mata, ya kan, hidung, mulut, 2 telinga, tangan, kaki itu mata, hidung, telinga, tangan, kaki, seluruh tubuh, sama apalagi yang belum mata, hidung, mulut, tangan, kaki, telinga, ada 7 lah struktur tubuh itu. Kita berulang-ulang melakukan kebaikan itu kita baca berulang-ulang, jangan sampai kita nggak jalanin. Ulang lagi. Kenapa? Karena ya nggak boleh putus, minimal 17 kali itu tadi ya, karena berulang kita baca, jangan sampai kita diulang lagi biar apa? Biar nggak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aneh nih. Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melakukan suatu kegiatan, coba Mas Dwi, kalau kita mulai ngebaca apa? Bismillah. Bismillah ya. Ya, Al-Fatihah itu dimulai dengan kata basmalah, bismillah. Kalau sudah selesai kita akhirnya membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Fatihah itu ayat keduanya Alhamdulillah. Baru kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai. Maksudnya apa?
fungsikan basmalah itu dengan nama Allah, kita lakukan yang terbaik dan siap menerima yang terburuk. Kemudian alhamdulillah fungsikan semuanya itu untuk Allah, ya kan? Selesai udah ayat yang lain itu lengkap. Jadi satu ayat turun fungsikan. Satu ayat turun fungsikan, selesai. Turun tentang apa? Mata suruh yang baik, fungsikan mata untuk ayat. Mata itu nggak butuh kok handphone, iPhone. Ya kan Samsung yang terbaru apa? Samsung apa? Aduh, kalau Umi kemarin lihatnya Vivo 15. Mata nggak butuh itu. Yang dibutuhkan mata apa, Mi? Cahaya. Ya kan? Nggak butuh handphone terbaru. Duit yang merah-merah maunya kan, ya si Upi kalau udah ngasih duit yang merah, wih kayaknya merah-merah semuanya cakep. Mata nggak butuh duit merah-merah tuh. Mata cuma butuh cahaya. Kuping butuh apa? Mau dapat rezeki enggak? Kayaknya gimana? Kuping cuma butuh suara. Tapi kan kita paksakan mata seakan-akan butuhnya macam-macam kan, kayaknya semuanya pengen diambil dari mata ya apa aja. Ada mata itu cuma cahaya doang. Ada warna merah. Di sini aja kita prosesnya aja kan. Butuh ini, butuh itu segala macam. Coba nih 7 ayat itu kita ulang kebaikan-kebaikan kita. Fungsikan hidung nafsu mutmainnah, tenang, nafas, jangan gesa-gesa, jangan amarah. Orang amarah kan nafasnya nggak tenang. Orang sedih juga nafasnya nggak tenang. Orang merinding, ya Allah, nafasnya nggak tenang. Kenapa? Kita urus urusan Allah, maka urusan kita Allah yang ngurus. Segala masalah kita yang banyak Allah yang ngurus. Kita urus aja masalah Allah. Ngapain? Kita ngaji, kita berbuat baik, kita prasangka baik, kita ngomong yang baik, kita berjiwa tenang, mata kita qurrata ayun, telinga kita sami'na wa ata'na, tangan kita memberi yang terbaik, kaki kita melangkah ke tempat yang baik. Itu. Jangan yang lain-lain udah. Ya, 7 ayat berulang. Ya, bismillah, alhamdulillah. Selesai yang lainnya ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin ya kan aku nasta'in binasiratal mustaqim. Karena ayat pertama bismillah, ayat kedua alhamdulillah, selesai. Selesai. Benar nggak? Kan kita bangun tidur aja, bangun tidur itu yang kita baca apa? Kenapa malah bacanya alhamdulillah? Harusnya bangun tidur kan memulai kehidupan bacanya bismillah dong. Tapi malah mau tidurnya apa bacanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika, bismillah dulu. Kenapa itu maksudnya itu banyak perumpamaan kita nggak paham. Ya kan? Quran ini kadang kita baca maksudnya apa itu makna dirinya ya. Ya. Ada sudah cukup banyak nih ayat-ayat yang kita baca. Takutnya satu aja nggak kita jalanin, kita jadi sekelompok jin lagi yang denger lagi ya kan. Kita akan tambah lari lagi, takutnya kita tambah bantah lagi, takutnya kita tambah ingkar, banyak ayat yang kita bacakan. Makanya apalagi ada ayat yang diulang-ulang sampai sekian belas kali per hari. Tiap hari diulang, jangan-jangan ada tak satu pun ayat yang kita fungsikan. Tak satu pun kaum yang kita punya ini kita perintahkan lagi untuk menjalankan ayat-ayat itu. Jangan satu. Ya Allah, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Any question? No? There is no question. And then we'll finish our meeting. Hopefully you understand. Ada pertanyaan mungkin ada ini dari Bu Tari. Bu Bos. Kalau tanya dong, ya, sharing supaya istiqomah biar denger itu gimana ya? Kan kadang kan suka, oh iya ya, ntar dulu deh. Ntar dulu dijalaninnya gitu. Padahal tahu, oh iya benar. Harus dijalanin, ntar dulu deh gitu gimana ya. Supaya istiqomah tetap jalanin gitu loh. Kita nggak ngejalanin itu terasa berat. Kenapa? Karena kita belum biasa. Untuk mencapai biasa, kita harus lakuin dulu. Kita paksain dulu. Berat ya berat. Tapi setelah kita berat lakuin, kita jalanin, lama-lama jadi biasa. Setelah biasa jadi kebiasaan. Setelah kebiasaan itu udah enteng semuanya. Rasul itu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Apakah berat? Berat buat yang ngikutin. Ya kan ada salah seorang sahabat ngikutin Rasul nih. Lagi tahajud ya kan. Berat yuk. Wah bacanya Al-Baqarah nih. Selesai Al-Baqarah. Oh, alhamdulillah mudah-mudahan langsung pokok nih. Ternyata lanjut lagi. Surat apa? Ali Imran.
Ali Imran, ya Allah, udah kakinya gemeteran tuh sahabat ngikutin kan. Ali Imran dibaca, selesai. Wah, udah selesai nih, langsung rukuk nih. Baca lagi apa? Anisa. Aduh, nggak kelar-kelar tuh. Akhirnya sahabat kapok, nggak mau ngikutin. Kenapa Rasul begitu? Karena Rasul itu udah biasa. Kenapa dia biasa? Karena dia terlalu mensyukuri. Kan seorang sahabat sampai ngomong, ya Allah, ya Rasul, kenapa aku melakukan itu sedemikian berat sampai kita nggak bisa ngikutin? Apakah kau banyak dosa? Tidak. Karena saya mensyukuri bahwa aku sudah dijanjikan Allah masuk surga. Bayangin sih kalau kita dijamin gitu, kayak kita syukurnya kayak gimana ya? Kita dijamin dapat rumah aja kayak seneng banget ya, dijamin dapat duit sekian juta, seneng. Ini udah dijamin masuk surga. Makanya bersyukurnya itu wah udah enggak butuh lagi yang lain, dia cuma butuh Allah doang. Nah, kita tuh untuk jalani itu awal-awal bener berat suruh memaafkan. Kita masih ngelihat orang yang nyebelin ya kan. Itu berat ya kan. Tapi paksain aja. Ya kan? Suruh sedekah nih, wah duit gue cuma segini misalnya gitu kan, jam segini gue kasih sedekah. Awalnya berat, tapi kalau udah biasa, kalau kita malah nggak ngelakuin malah jadi aneh. Ya, kayak kita sholat lah ya, sholat kayak ketinggalan sholat, kayak kita ada yang missing, ada yang hilang gitu, ada yang nggak plong di dada tuh. Kenapa ya? Karena aduh gue nggak enak nih, gue belum sholat. Biarin deh, biar telat deh, yang penting gue buat kewajiban. Kadang kita begitu ya, minimal gue jangan sampai ketinggalan. Jadi dibiasain. Kalau udah biasa, insya Allah terbiasa, nanti jadi kebudayaan, jadi habit. Udah jadi habit, udah insya Allah jadi akan ringan. Oke, mungkin teman-teman yang lain mau ngasih tambahan, atau mau curcol, berat. Ada lagi mungkin? Mbak Ella gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kemarin posisinya, udah sembuh ya? Alhamdulillah, atau divaksin? Kalau vaksin malah nggak boleh dulu kan? Oh, malah nggak boleh ya? Boleh. Terus sekarang kondisi badannya gimana? Ada sesuatu yang ini nggak, yang lain atau berubah atau gimana? Enggak sih, alhamdulillah udah normal lagi. Baik. Ada pengalamannya, yang lain jangan punya pengalaman yang sama ya. Alhamdulillah udah kena juga nih. Waduh, tambah sakit. Gimana Mas Dwi? Berapa lama? Sekeluarga apa sendiri doang Mas Dwi? Banyak alumni juga nih. Sendiri aja sih, sendiri alhamdulillah. Tahun lalu. Oh, berarti di generasi awal ya? Generasi awal ya. Hati-hati, udah ada varian baru. Jangan ya, yang lama jangan, yang baru jangan ya, jangan nambah-nambah dah. Udah. Oke, nggak ada lagi? Kalau nggak ada, mari kita sama-sama akhirin baca hamdalah. Alhamdulillah, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua. Terima kasih. Ditunggu besok pagi ya, yang sama Umi Wiwit ya. Jam berapa ya? Jam 5:30. Oh, 5:30 sampai jam 7 insya Allah ya. Nah, Umi Wiwit kalau lagi bersemangat suka lewat waktunya. Makanya kajian ini dipindahin malam minggu aja. Alhamdulillah malah banyak yang gabung juga. Kemarin kan katanya kalau hari minggu suka pada olahraga nih bapak-bapaknya. Ya sekarang olahraga juga. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Terima kasih yang sudah hadir ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita istiqomah, jalan terus, berapapun yang ikut. Amin. Ya. Nanti kapan-kapan boleh gantian nih. Siapa ini? Bapak-bapak yang mau isi boleh. Ada Pak Fikri, Pak Ian, Pak Dwi. Pak Dwi. Ya, Wi. Mana Dwi? Dwi udah keluar ya? Ya udah gitu aja kali ya. Ada mau disampaikan lagi nggak? Bu Tari? Enggak, Umi, ingetin besok aja. Semoga bisa hadir. Ya, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.